lagi kelas 10 LPKB SMPN 1 Brabai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya di masa COVID-19. Dijaga kesehatan masing-masing dan selalu ikuti protokol kesehatan ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ada semua? Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Ada semua. Pengantar ekonomi dan bisnis, hari ini kita akan membahas masalah ilmu ekonomi. Baik, perhatikan di depan ya. Nah, Bapak sudah menampilkan slide di depan. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Jadi itu kompetensi intinya bisa dilihat. Terus kompetensi dasarnya nanti konsep ilmu ekonomi. Nah, kemudian di 4.1-nya menyajikan konsep ilmu ekonomi. Nah, indikator nanti ya kalian bisa menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, kemudian menjelaskan prinsip ekonomi. Ya, baik. Nah, kita lihat peta konsepnya ya seperti ini ya. Nah, nanti ada masalah ekonomi, ada ilmu syariah, ada motif, prinsip dan tindakan, ada memahami makna ya. Baik, pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Nah, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, jadi artinya sempit, rumah tangga ya dalam arti sempit. Secara luas, ekonomi mempelajari kegiatan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, itu ekonomi. Ilmu ekonomi apa? Jadi ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Oke, terus, nah ini salah satu ahli, Paul Asmussen. Jadi cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya dan produksi terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa akan datang ya. Itu di kelompok masyarakat. Ini nanti banyaklah dari para ahli. Kita langsung. Nah, ini kita lewati juga ya pembagian ilmu ekonomi ya. Nah, langsung kita nanti ke ekonomi menjadi 3, yaitu ekonomi teori. Jadi ekonomi teori ini ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro ya. Jadi kalau mikro itu menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, kalau makro ini berarti analisisnya perubahan perekonomian rumah tangga, perusahaan, pasar secara luas. Kalau ekonomi terapan yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori ya. Baik. Nah, tujuannya apa mempelajari ilmu ekonomi? Itu membuat skala prioritas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Manfaatnya apa? Jadi dapat membantu individu maupun perusahaan membentuk prioritas kebutuhan yang dicapai. Kemudian dapat membantu mempelajari perilaku manusia ya dalam menempati sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian dapat membentuk alat pemenuh kebutuhan yang efektif dan efisien. Nah, kemudian ada prinsip ekonomi. Apa prinsipnya? Dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. Nah, itu prinsip ekonomi ya. Jadi kalau ekonomi selalu dipakai. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, nanti silakan kalian coba cari ya contoh prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan pelajaran pada hari ini ya. Kita ketemu lagi di kesempatan minggu berikutnya ya yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.